Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aksal Akbar Rizky, Prodi Agribisnis Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang abon ikan lele. Latar belakang: abon lele adalah produk ikan dengan penyajian yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada bentuk produk dan cara pengolahan serta rasanya. Sebenarnya bentuk abon hampir sama bentuknya dengan abon lainnya. Perbedaannya terletak pada rasa pada ikan lele tersebut. Daging ikan lele diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa serta bentuk yang berbeda. Ini adalah salah satu ciri dari ikan lele yang sudah dijadikan menjadi abon lele. Untuk aspek pemasaran ada segmenting, targeting, dan positioning. Aspek produksi, spesifikasi produk. Abon makanan yang sangat enak dan bisa dijadikan lauk bersama nasi atau sebagai isian makanan. Ini tentu semua orang mengenalnya. Abon ini sangat disukai dan bisa dikonsumsi aneka kalangan umur, dari anak-anak hingga orang tua. Rencana produksi: sampai saat ini belum ada data kuantitatif tentang jumlah konsumsi masyarakat terhadap abon ikan. Meskipun demikian, dapat diprediksi bahwa jumlah konsumsi abon relatif tinggi karena makanan olahan ini banyak digemari oleh masyarakat luas. Proses produksi: ada bahan ikan lele 5 kg, pilih ukuran yang agak besar agar banyak dagingnya. Gula merah sisir 1500 gram, gula pasir 500 gram, bawang putih 120 gram, bawang merah 120 gram, lengkuas 125 gram, daun salam 5 lembar, serai 5 batang, ketumbar 25 gram, jahe 50 gram, asam jawa 50 gram, kemudian direbus dengan 100 cc air, kemudian saring dan ambil airnya. Garam secukupnya. Cara membuat abon daging ikan lele: sembelih lele, kemudian bersihkan isinya, potong kepalanya dan hilangkan kulit dan tulangnya. Jika sudah, kemudian kukus daging lele hingga matang. Haluskan daging lele hingga halus. Haluskan lengkuas, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, kemudian tumis hingga harum. Jika sudah, masukkan bahan-bahan lainnya seperti daun salam, serai, gula pasir, gula merah, air, asam jawa, dan garam. Masukkan daging lele yang sudah dihaluskan, kemudian aduk dan tunggu hingga bumbu meresap. Jika sudah, gorenglah adonan di atas sampai matang kecoklatan. Masukkan ke dalam alat pengepres minyak untuk meniriskan minyaknya hingga kering. Di sini ada peralatan mesin pengepres minyak, harga 3 juta, jumlah diperlukan 1 unit, sumber Klaten, perkiraan harga 3 juta. Penggorengan ukuran besar ditambah tirisan ditambah subtil 150, jumlah unit 1, sumber Klaten, perkiraan harga 150. Kompor gas 400, jumlah yang diperlukan 1, sumber Klaten, perkiraan 400. Ada tabung gas, harganya 300 1 unit, dinding besar 350 1 unit, ada tampah 10.000 1 unit, loyang 15.000 1 unit, blender 1 unit 200.000, totalnya 4.245.000. Kebutuhan tenaga kerja. Jenis teknologi yang digunakan dalam industri abon ikan umumnya sederhana dan sangat mudah penguasanya. Oleh karena itu, industri ini tidak menuntut
prasyarat tenaga kerja berpendidikan formal, tetapi lebih mengutamakan keterampilan khusus dalam pengolahan abon ikan. Kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi tersebut bisa dipenuhi oleh pria atau wanita yang telah mengikuti pelatihan dan atau magang di unit usaha sejenis. Penentuan lokasi dan tata letak usaha. Tahap penting dalam memulai suatu usaha adalah pemilihan lokasi tempat usaha akan didirikan. Pertimbangan penetapan lokasi usaha didasarkan pada faktor kedekatan letak dari sumber bahan baku, akses pasar terhadap produk yang dihasilkan, ketersediaan tenaga kerja, air bersih, sarana transportasi, dan telekomunikasi. Aspek sumber daya manusia dan struktur organisasi, yaitu menggunakan strategi agresif. Cara yang bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi meningkatkan permintaan pasar dan menjaga komunikasi yang baik dengan instansi yang mendukung perkembangan usaha. Aspek keuangan. Modal kerja, biaya langsung. 1. Biaya bahan baku. 2. Tenaga kerja langsung. Untuk biaya bahan baku ada 21.120, tenaga kerja langsung 15.600. Biaya overhead 4.800, biaya tidak langsung, gaji pemilik 3.600, gaji staf produksi 3 juta, gaji staf finance 3 juta, gaji staf marketing 1.800, biaya pemasaran dan penjualan 1.200. Di sini ada tahun penjualan 1 tahun, 2 tahun hingga 3 tahun. Ada biaya langsung, jumlah biaya operasi sebelum penyusutan. Ada di tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 2.200.000. Terus ada penyusutan amortisasi investasi, jumlah biaya tidak langsung, keuntungan operasional, bunga, pendapatan setelah bunga, pajak, pendapatan sesudah pajak. SWOT. Di sini yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah yaitu ada analisa kekuatan. Kami mempunyai inovasi produk olahan lele yang memang original dan belum ada di pasaran. Kami hadir dengan menawarkan produk dengan harga yang sangat terjangkau dengan tidak meninggalkan rasa inti dari ikan lele tersebut. Selain itu, abon lele biasa lebih tahan lama daripada produk olahan lele lainnya yang hanya bertahan 3-5 hari saja. Produk kami bisa bertahan sampai 3 bulan. Berikutnya ada analisa peluang. Untuk analisa peluang, saat ini permintaan akan ikan lele di Kota Malang semakin meningkat peminatnya. Oleh karena itu, kami mendekatkan diri kepada konsumen dengan membuat usaha berupa penjualan abon lele yang disertai oleh fasilitas pelayanan yang sangat memuaskan bagi konsumen, sehingga kami bisa menjadi market leader di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Analisa kelemahan. Karena perusahaan kami masih baru, maka kami belum mempunyai banyak pelanggan. Oleh karena itu, kami akan melakukan pelayanan yang terbaik bagi calon konsumen guna pendekatan secara ekonomis dengan sistem marketing education. Selain itu, mungkin sebagian orang akan merasa asing dengan keberadaan abon lele itu sendiri, hingga kami perlu mengadakan suatu pendekatan agar produk kami dapat diterima oleh para konsumen. Analisa ancaman. Sejauh ini ancaman dari produsen lokal Kota Malang belum terlalu berpengaruh. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Kota Malang yang kesulitan mendapatkan abon lele. Namun ekspansi produsen luar kota seperti dari Surabaya tentu akan mengancam market kami dengan berbagai macam keunggulan yang mereka miliki. Oleh karena itu, ancaman tidak akan kami hindari, tetapi akan semakin memacu kami untuk mempertahankan kualitas produk, bahkan membuat inovasi baru untuk mempertahankan serta memperluas pasar.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.